Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk semua. Hari ini kita kembali dengan materi cuci tangan dan pemasangan sarung tangan. Ini merupakan bagian dari pencegahan infeksi di mana semua tenaga kesehatan harus bisa melakukannya. Apa sih cuci tangan itu? Jadi cuci tangan adalah salah satu tindakan yang dianggap paling efektif untuk mengurangi penularan mikroorganisme dan juga mencegah infeksi. Tujuan dari cuci tangan itu sendiri yaitu untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada untuk sementara waktu. Indikasinya, jadi kapan kita harus mencuci tangan? Yang pertama, saat datang dan pulang dari tempat kerja. Yang kedua, sebelum dan setelah pemeriksaan klien. Yang ketiga, sebelum dan setelah pakai sarung tangan, itu harus cuci tangan ya. Yang keempat, setelah terpapar darah dan sekret tubuh. Yang kelima, setelah tersentuh material berbahaya atau toksik. Kemudian yang keenam, sebelum dan setelah makan, serta yang ketujuh, setelah menggunakan toilet atau buang air. Untuk saat ini, untuk pandemi saat ini, kita sudah terbiasa harusnya untuk selalu cuci tangan, entah mau melakukan apapun. Terutama ketika kita akan memasukkan sesuatu ke mulut kita akan menyentuh daerah muka kita harus mencuci tangan. Nah, di dalam rumah sakit ada 5 momen cuci tangan. Apa saja? Yang pertama, sebelum menyentuh pasien kita harus cuci tangan dulu. Yang kedua, sebelum prosedur aseptik, pemasangan infus, kemudian pasang kateter, semuanya. Dan yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien, kita harus mencuci tangan ya. Kemudian yang keempat, setelah menyentuh pasien, kita harus cuci tangan juga. Yang kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien, kita juga perlu untuk mencuci tangan. Ini adalah 5 momen cuci tangan yang kita lakukan di rumah sakit. Petunjuknya sebelum kita melakukan cuci tangan. Yang pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Kita pada umumnya cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun ya. Jika tidak ada, kita cuci tangannya dengan antiseptik boleh. Tisu untuk mengeringkan, kemudian wastafel dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, letakkan peralatan di tempat yang terjangkau dan mudah dijangkau oleh petugas. Kemudian yang ketiga, perhatikan kuku tidak panjang. Nah ya Bu Bidan, kukunya sudah nggak panjang semua ya. Udah nggak ada warna-warna kuku ya. Kukunya harus rajin dipotong. Yang keempat, lepas seluruh perhiasan, cincin, gelang, cincin, gelang, jam tangan dilepas. Oke. Prosedurnya seperti apa? Yang pertama, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Tadi sudah ada handuk atau sekarang sudah nggak pakai handuk ya, pakainya tisu sekali pakai. Kemudian wastafel, sabun untuk cuci tangan ataupun hand sanitizer. Yang pertama, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, melepas semua perhiasan, tidak ada perhiasan yang menempel di tangan. Kemudian membasahi kedua belah telapak tangan dengan air. Kita basahi dulu telapak tangan kita dengan air. Kemudian memberi sabun secukupnya pada kedua telapak tangan kita. Menggosok kedua tangan dengan jari. Kemudian menggosok punggung tangan kita secara bergantian, digosok ya. Tadi telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari yang berlawanan, kemudian punggung jari ya, punggung jarinya juga, kemudian ibu jari secara bergantian, dan ujung-ujung jari. Nah, ini caranya. Setelah itu, bilas. Setelah semuanya sudah terkena sabun, bilas dengan air mengalir. Kemudian matikan keran menggunakan siku kita. Dan mengeringkan tangan ini yang sudah dibilas bersih dengan air menggunakan tisu handuk atau dengan kain boleh. Tapi harus langsung diletakkan di tempat selesai kita menggunakannya. Begitu ya.
Tapi sekarang di rumah sakit sudah tidak menggunakan kain, tapi sudah menggunakan tisu sekali pakai. Tidak kalah pentingnya setelah kita melakukan cuci tangan yaitu menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan dengan untuk sebagai barrier kita, pelindung kita sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien. Apalagi di dalam pandemi sekarang ini ya, jadi perlu untuk menggunakan setiap saat sarung tangan untuk mencegah penularan penyakit. Ini adalah jenis-jenis sarung tangan yang ada. Yang pertama sarung tangan disposable, yang kedua sarung tangan steril. Kemudian ada sarung tangan bedah. Sarung tangan bedah ini dia lebih panjang sampai siku. Kemudian ada sarung tangan rumah tangga. Sarung tangan rumah tangga biasanya digunakan untuk membersihkan ruangan ataupun digunakan untuk mencuci peralatan sebelum disterilisasi. Kemudian untuk sarung tangan disposable ini yang biasanya kalian pakai di lab, dia itu kanan dan kiri itu nggak ada bedanya begitu ya. Tapi kalau sarung tangan steril ini lebih tebal, kemudian kanan dan kiri itu jelas berbeda. Demikian juga sarung tangan bedah, itu kanan dan kirinya berbeda, kemudian dia lebih panjang kalau sarung tangan bedah ya. Kapan kita menggunakan sarung tangan? Nih, yang pertama, bila akan terjadi kontak dengan bagian tubuh pasien. Yang kedua, bila akan melakukan tindakan invasif. Kemudian yang ketiga, membersihkan sampah terkontaminasi atau memegang permukaan benda yang terkontaminasi. Namun untuk saat ini di rumah sakit ataupun di pelayanan kebidanan yang lainnya, kita saat memeriksa pasien pun menggunakan sarung tangan. Apalagi untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID begitu ya. Ini adalah petunjuk penggunaan sarung tangannya. Yang pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, pakailah sarung tangan dengan ukuran yang sesuai. Nah, ini perlu juga digarisbawahi. Jadi, setiap orang memiliki size ukuran sarung tangan berbeda. Seperti saya, misalnya menggunakan sarung tangan L atau XL. Mungkin yang lain ada yang M atau S begitu ya. Jadi setiap orang memiliki ukuran sarung tangan yang berbeda. Diusahakan untuk menggunakan sarung tangan yang sesuai dengan size-nya masing-masing. Agar apa? Agar lebih fleksibel kita melakukan prasat nanti. Begitu. Selanjutnya, potonglah kuku. Jadi kukunya Bu Bidan sudah harus dipotong semua ya. Sudah nggak ada Bu Bidan kukunya panjang-panjang, nggak ada sudah. Itu sudah dulu waktu kalian SMA mungkin, tapi untuk saat ini sudah harus pendek semuanya. Selanjutnya, lepaskan seluruh perhiasan dan melakukan cuci tangan. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan sarung tangan, tangan kita juga harus sudah dicuci terlebih dahulu. Baik, jadi bagaimana cara pemasangan sarung tangan steril? Yang pertama, kita lepaskan semua perhiasan. Ini sebelum cuci tangan ya ceritanya ya. Kemudian cincin, jam tangan itu dilepas semua. Kemudian kita lakukan inspeksi kuku kita. Sudah pastikan ini pendek kukunya. Kemudian kita melakukan cuci tangan ya seperti tadi. Selanjutnya, buka pembungkus bagian luar dari kemasan sarung tangan dengan memisahkan sisi-sisinya. Berhubung ini sekarang sudah ada di dalam bak instrumen, jadi kita tidak perlu membuka lagi ya. Tapi kalau untuk sarung tangan steril yang dijual di luar sana, itu memang harus dibuka terlebih dahulu begitu ya. Kemudian jaga agar sarung tangan tetap di atas permukaan bagian dalam pembungkus. Selanjutnya, identifikasi sarung tangan kiri dan kanan. Kita menggunakan yang mana dulu nih, kiri atau kanan. Kemudian dengan ibu jari dan telunjuk serta ibu jari tangan yang non-dominan. Karena tangan saya yang dominan adalah kanan, jadi saya menggunakan tangan kiri untuk mengambilnya terlebih dahulu. Jadi diambilnya di ujungnya ya, di ujungnya, di bagian dalam. Nah, ini ya, ini sudah dilipat begitu. Jadi diambil ini yang dipegang ini adalah bagian dalam sini ya. Nah, kemudian masukkan jari kita, tangan dominan kita, ya. Kemudian dengan tangan dominan, ya, terus
Yang kita pegang bagian dalamnya ya, karena ini sarung tangannya bagian luarnya steril, jadi kita bagian dalamnya yang kita perbaiki, yang kita gunakan dengan tangan yang kiri, dengan tangan yang non dominan. Nah, setelah yang kanan sudah menggunakan sarung tangan, kemudian ambil untuk bagian terluarnya ya, yang kita pegang bagian luarnya, karena yang kanan sudah steril. Masuk tangan kita itu dari nguncup, jadi mekar di dalam nanti. Sudah ya. Jadi kalau sudah dua-duanya sudah menggunakan sarung tangan, artinya kita harus menjaga tangan ini agar tetap steril. Jangan disentuh-sentuhkan kemana, tangan kita harus di atas, begitu. Ini kalau sudah pemasangan penggunaan sarung tangan steril. Semoga video ini dengan mudah dapat dipahami oleh teman-teman semua. Baik, mungkin demikian untuk video hari ini, untuk pembelajaran pemasangan sarung tangan hari ini. Semoga teman-teman semua bisa melakukan dengan mudah di rumah ya. Oke, terima kasih.